kita akan bersama-sama berkumpul dalam acara kuliah umum ini dengan tema pembangunan kota yang berwawasan lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kota merupakan area kegiatan manusia yang serba kompleks, yang melibatkan berbagai aspek, yaitu aktivitas seperti ekonomi, industri, teknologi maupun sosial. Namun aktivitas tersebut menimbulkan dampak lingkungan hidup. Atas dasar itulah kami menyelenggarakan kuliah umum ini dengan harapan semua stakeholder dalam pembangunan kota agar dapat meningkatkan mutu hidup dalam jangka panjang. Sesuai dengan tema kuliah umum, kami mengundang pembicara yang sesuai dan yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Haji Rahmat Effendi. Pertama-tama rekan-rekan kami ucapkan selamat datang kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, yang telah hadir memenuhi undangan dari Fakultas Teknik dalam rangka kuliah umum pembangunan kota yang berwawasan lingkungan. Masih hangat dalam ingatan kita beberapa hari yang lalu menulis diberikan suatu kehormatan kepada Bapak Wali Kota untuk mengadakan kerjasama di dalam beberapa hal, antara lain pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemkot Bekasi, dan beliau membantu berbagai sarana dan prasarana yang ada di sini. Tepuk tangan juga untuk Pak Rahmat dan kepada para pembimbing, para dosen, para wadek, para panitia yang susah payah untuk melaksanakan acara ini. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik dan juga beserta seperti ini baik. Dan tentunya harapan kita adalah bahwa semua pihak dapat memanfaatkan forum ini yang jarang ini sampai Pak Wali datang ke sini dalam rangka untuk kita bersama-sama mengikuti satu kuliah umum yang pembangunan kota yang berwawasan lingkungan. Nah, akarnya nggak lain lagi bahwa inilah wali kota kita, yaitu Bapak Dr. Haji Rahmat Effendi. Kuliah umum dengan narasumber Wali Kota Bekasi, yaitu Bapak Dr. Haji Rahmat Effendi. Selamat datang kepada Bapak Rahmat Effendi. Hadirin sekalian, pembangunan berwawasan lingkungan adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan. Begitu ya Pak ya? Untuk mewujudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan daripada masyarakat saat ini, tetapi tidak terlepas atau tidak mengurangi untuk memenuhi kebutuhan masa yang akan datang atau generasi selanjutnya. Hadirin sekalian, lingkungan sekitar kita adalah tempat kita hidup dan mencari penghidupan. Oleh karena itu harus kita jaga pastinya dan harus kita lestarikan. Oleh karena itu pada dengan tema pembangunan kota yang berwawasan lingkungan sangat tepat sekali yang akan dibawakan oleh seorang narasumber yang begitu berkompeten. Kita berikan aplaus sekali lagi, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampurasun. Punten. Kula nuwun. Horas.
Kristu 2 kali tadi ya, Pak Walek. Salam Patriot Kota Bekasi 4 kali. Kalau saya bilang salam Patriot, jawabnya Kota Bekasi maju. Hampir sama dengan Pak Bukis. Ya. Salam Patriot Kota Bekasi maju. Yang wajib yang KTP Bekasi. Yang wajib. Ini audit ini ada berapa kira-kira KTP Bekasinya, coba bisa tunjuk tangan? Hampir semua ya. Ini harusnya Pemkot memberikan anu nih. Belum saya sebutin beasiswa. Ternyata masyarakat Kota Bekasi semua. Oke, kalau saya bilang salam Patriot Kota Bekasi, salam Patriot Kota Bekasi, salam Patriot Kota Bekasi, salam Patriot Kota Bekasi, salam Patriot Kota Bekasi. Terima kasih. Tentunya saya berbangga dan berterima kasih kepada Pak Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan gambaran penjelasan tentang prospek pembangunan di Kota Bekasi. Kita tahu ya, Kota Bekasi luasnya 27.000 hektar, sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah populasi penduduknya, hampir 2,6 juta. Kabupaten Sukabumi luas wilayahnya 415.000 hektar, penduduknya hanya 2,5 juta. Ya. Kota Bekasi memang sangat padat dan sangat heterogen. Jadi judulnya adalah pembangunan berwawasan ramah lingkungan di Kota Bekasi. Latar belakangnya tentunya adalah dalam rangka mewujudkan kota yang pada akhirnya adalah masuk kepada kota cerdas, dan tentunya untuk mengintegrasikan pengendalian dari seluruh ruang lingkup, kualitas hidup, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, penggunaan energi yang efisien sampai dengan penyediaan ruang terbuka hijau. Ini yang sangat penting yang sekarang ini sedang dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Maka dalam konteks ini saya sejak awal mencanangkan 1.000 taman yang ada di Kota Bekasi. Jadi saya minta juga nih kepada Fakultas Teknik atau lainnya di sini untuk membantu mendesain, melandscape ya, taman-taman kota yang ada agar RTH kita itu betul-betul bisa dimaksimalkan. Kalau tidak mengkris siapa lagi? Masa mesti saya berikan ke Bandung, ke Jakarta, Apa itu arti smart environment ya? Jadi kota smart environment dapat dipahami sebagai kota yang ramah lingkungan ya. Dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya yang ada. Kita tidak punya sumber daya alam. Kita hanya mengandalkan jasa dan perdagangan. 2,6 juta ini dipertaruhkan masyarakat tinggal, hidup, beraktivitas di Kota Bekasi, tentunya membutuhkan ruang lingkup penganggaran yang sangat besar ya. Oleh karena itu sumber daya air, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu. Mudah-mudahan kita nanti sebentar lagi visibility tadinya sudah jadi, ada aeromobil yang menghubungkan LRT yang ada, yang pada akhirnya nanti untuk mengurangi titik-titik kemacetan yang ada. Ada 19 titik macet di Kota Bekasi. Bahkan sebentar lagi ada elevated tol dari Cikunir sampai ke Kerawang. Jadi Kota Bekasi ini luar biasa, prioritisasinya nanti luar biasa. Begitu juga menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau, mensinergikan lingkungan yang alami ya, dan juga buatan. Di Kota Bekasi ini elevasinya hanya 27.000
meter di atas permukaan laut. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, jangan heran kalau kita ada 46 titik banjir. Saya kemarin ke Kabupaten Bojonegoro, di sana dijadikan kota percontohan. Dia mampu menciptakan polder kecil besar hampir 1.000. Karena dulu Pondok Gede, Pondok Melati, Jati Sampurna, Bekasi Selatan itu adalah daerah sawah dan daerah bukit-bukit rawa yang ada. Dan sekarang catchment-nya sudah berkurang karena areanya dipakai untuk ruang, tempat tinggal, bisnis, perkantoran, satu dan lainnya. Sehingga pada saat ruang lingkup tertentu dan curah hujan yang begitu ekstrim, maka membutuhkan penanganan yang konkret dan konsisten untuk menghindari banjir. Jadi ini berdasarkan perencanaan dan rancangan kota yang berpihak kepada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sustainable. Next. Kenapa harus smart improvement? Yang pertama, solusi tepat menghadapi masalah perubahan iklim, serendahnya kualitas lingkungan perkotaan. Tentunya ini rendahnya kualitas lingkungan perkotaan. Bagus sekalian, Kota Bekasi itu penghasil kedua terbesar PKB BPNKB, hampir 1,7 triliun. Tapi undang-undang mengamanatkan Kota Bekasi hanya dapat 30%, sisanya disetorkan ke Provinsi Jawa Barat. Dan di Jawa Barat itu dibagi habis. Kenapa harus mengembangkan kota smart? Tentunya urbanisasi, degradasi kualitas lingkungan, eksternalitas yang negatif yang berdampak kepada perubahan iklim, terus terbatasnya sumber daya pendukung kehidupan, dan juga nih yang paling sekarang ini kita menghadapi kendala adalah banjir. Hujan 3 jam, dulu saya takutnya kalau Kali Bekasi keluar, Das Bekasi, karena pertemuannya adalah pertemuan Kali Cikias. Cikias itu hulunya ada di Bukit Sentul. Kalau Kali Bekasi hulunya lewat Cilengsi ada di Hambalang. Jadi kalau di hulunya hujan, kita tahu di Bogor itu bukit-bukit sudah tidak ada tanamannya sama sekali, ya, banjir. Sekarang ada 46 titik banjir elevated yang ada. Ini yang sedang kita usahakan secara bertahap, master plan drainase, termasuk juga penataan saluran sekunder tersier yang ada. Kemacetan, kita ada 19 titik macet. Alhamdulillah nanti jembatan di tahun ini mulai dibangun bersama dengan DKI. Jembatan sedepan ini di atas tol ada satu sisi lagi nih, dan mudah-mudahan mengurangi kemacetan yang ada. Begitu juga kekumuhan dan krisis infrastruktur. Kita di kelurahan sekarang sedang melakukan penataan kawasan. Desainnya by RW. Jadi yang ditata itu nanti air bersihnya, MCK-nya, tali airnya, sampai dengan rutilahunya. Ada hampir 5.000 lebih rumah tidak layak huni. Secara bertahap kita lakukan perbaikan-perbaikan, baik melalui APBD langsung dengan program P3BK berbasis komunitas yang per berapa persen bisa dibantu oleh warga masyarakat, dan juga langsung dari APBD Kota Bekasi. Prinsip dasar pembangunan berwawasan lingkungan tentunya adalah indikator pembangunan berwawasan lingkungan. Indikator utamanya adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Alhamdulillah Pak Dekan, Kota Bekasi laju inflasinya rendah, laju pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional. Kita bersyukur, sehingga indeks pembangunan manusianya kedua terbaik di Jawa Barat, 79,69. Kenapa kalah hanya Kota Bandung? Karena dia di sana indikatornya punya ITB, punya Pajajaran, punya UPI, punya yang saya hanya punya Unkris. Saya hanya punya Unisma. Jadi saya belum bisa mengalahi ibu kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Tapi persoalan kebebasan beragamanya, Kota Bekasi nomor 1 dibanding kota-kota lain kabupaten se-Indonesia. Indikator yang digunakan tentunya adalah ekonomi non polutan.
aplikasinya adalah penguatan ekonomi kreatif. Ini Grade Bapeda desainnya sekarang ini sedang disimplifikasikan, ya. Begitu juga pemerataan ekonomi dan pelayanan dasar. Jadi kalau di daerah utara sudah tidak bisa lagi ada akses perusahaan, maka kita pindahkan ke selatan agar pemerataan ekonomi itu merata di kabupaten, di kecamatan-kecamatan yang ada di 12 kecamatan di Kota Bekasi. Kemiskinan, kesengsaraan, kemiskinan kita berikan bantuan semacam UMKM, uangnya ada di Bank Syariah pemerintah Kota Bekasi, tanpa bunga, tapi dikembalikan. Tanpa bunga dikembalikan dan bergulir. Pertumbuhan rendah emisi karbon, polusi udara, tentunya ambang batasnya masih bisa dipertanggungjawabkan. Karena tadi saya sampaikan, bagaimana mungkin kita tidak melakukan ini, karena kita adalah kedua penghasil pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat. Selanjutnya penetapan program pengendalian polusi, kita sudah keren. Adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim, saya kira hanya curah hujan yang sangat berpotensi di Kota Bekasi. Daya dukung lingkungannya sedang kita lakukan revitalisasi, termasuk penerapan RT RW, rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kota, termasuk penerapan program pada kemampuan iklim yang sedang dilakukan oleh Bapeda. Efisiensi pemanfaatan sumber daya lingkungan, stok ruang terbuka hijau kita baru 14%, Pak Dekan. Ya, begitu juga penerapan RT RW, RDTR. Kita 4 kabupaten kota terbaik yang telah menyediakan RDTR di Jawa Barat ini. Dari 27 kabupaten kota yang ada. Next. Isu strategis permasalahan lingkungan. Alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbuka. Ini kita berikan sangat selektif sebanyak tidak mengganggu RT RW dan RDTR. Karena kalau kita paksakan akan mengganggu ekosistem lainnya, termasuk ruang terbuka hijau. Penurunan kualitas air permukiman, air sungai. Air sungai Bekasi kita sudah sulit, berat kalau kita jadikan air bersih. Karena di hulunya gede ini, Pondok Gede, Pondok Melati ada 2000 liter per menit disediakan air bersih untuk wilayah 3 kecamatan termasuk Bekasi Barat. Selanjutnya penurunan kualitas udara ambient, penurunan kualitas lingkungan pemukiman, kemacetan lalu lintas dan genangan air. Ini semua sedang dalam penataan dan revitalisasi. Mudah-mudahan di Pondok Gede ini gak ketemu lagi yang namanya kemacetan lalu lintas. Bila jembatan ini selesai, terus nanti juga ada jembatan yang dari Pasar Pondok Gede ke perbatasan DKI, ya, karena itu sudah lama di Kalisunter. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan, respon penanaman ini langsung kita melakukan aksi penanaman pohon bambu kuning di kelurahan-kelurahan, gerakan penghijauan. Alih fungsi lahan perlu dikendalikan dan diarahkan agar sesuai dengan rencana tata ruang yang tidak melampaui daya dukungnya. Ya, dari presentasi yang ada di RTH tersebut kita konsisten terhadap kepatuhan tersebut. Alih fungsi lahan, pressure-nya, tekanannya adalah pertama pada peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya kebutuhan hunian 2,6 juta, 21.000 hektar, tingkat kepadatan. Kadang-kadang saya juga nggak kebayang zaman saya kecil itu, ya, ngelihat di Bekasi ini yang dilihat sawah, rawa, bukit-bukit, hutan jati, sekarang sudah tidak ada lagi. Itulah kondisi kota metropolitan yang ada. Pembangunan hunian berdampak kepada alih fungsi lahan, sudah pasti karena akan mengurangi lahan terbuka hijau yang ada. Selanjutnya peningkatan volume kendaraan berdampak pada kebutuhan jalan. Kendaraan kita kalau di Ampar, bahasa Bekasinya bilang itu lebih panjang kendaraannya ketimbang
jalannya. Kemampuan kita sangat terbatas dengan APBD daerah, sementara kendaraannya keluar begitu cepatnya. Ya. Karena ya ada kebijakan nasional, kan mungkin daerah lokal mengeliminir kebijakan nasional, masih ada regional. Tapi ya kita menerima, hanya mengatur dari 19 dampak dan titik kemacetan itu untuk mengurangi persoalan-persoalan ada di wilayah. Respon pertama pelaksanaan program pengendalian terhadap jumlah penduduk. Ya. Jumlah penduduk, peningkatan jumlah penduduk kita rendah di bawah 2%. Ya. Penegakan regulasi terkait izin pembangunan dan penggunaan lahan. Ini insentifnya nanti dijelaskan di akhir. Ya. Terus pembangunan pusat hunian yang menggunakan lahan sedikit terhadap rumah susun. Animo terhadap rumah susun sangat luar biasa. Belum diberikan izin saja, mereka baru mau saja, itu sudah habis terjual. Luar biasa di Kota Bekasi. Next. Program-program strategis, RTA publik, ruang terbuka hijau publik. Akuisisi lahan yang tidak terbangun non RTA oleh Pemda seluas 700 hektar untuk dijadikan RTH publik. Tapi biayanya besar sekali. Harga tanahnya sangat luar biasa di Kota Bekasi. Jadi kalau Kota Bekasi seperti kabupaten, mungkin saya sudah bisa memperluas lahan untuk Unkris itu bisa 10-20 hektar. Tapi kita beli 1 meter di sini, di kabupaten bisa beli 15 meter, 20 meter banding harganya. Itulah kehebatan dan keunikan di Kota Bekasi. Kedua, pengembangan sempadan sungai menjadi RTH publik aktif. Ya. Jadi sepadan-sepadan sungai kayak yang di sini sebenarnya ya, progres ke depan itu nanti ditanami pohon-pohon penghijau, pohon-pohon pengikat, ya, sehingga mampu menciptakan Kota Bekasi yang bersih dan hijau. Perluasan pembangunan taman lingkungan di kelurahan, di kecamatan, serta di taman-taman kota. Ini yang tadi saya sampaikan. Saya menetapkan 1000 taman di Kota Bekasi. Ya, yang landscape-nya, yang bentuknya, yang isinya apa, ya, ini ada. Mudah-mudahan nanti Fakultas Teknik ya dengan Bapeda dan Dinas PUPR bisa mempersembahkan. Gak apa-apa, semua nanti dia Unkris, nggak apa-apa. Saya persilakan. Ya. Selanjutnya pemanfaatan ruang di bawah jalan layang untuk RTH secara maksimal. Sekarang ya, di titik-titik ini masih dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk melakukan akses ekonomi. Ya, butuh law enforcement. 5. Alih fungsi dan penataan RTH di daerah sepadan sungai, di kali, ya, rel kereta, tol, di situ dan juga di Sunter. Kalau kita mau melakukan, balik lagi. Enggak, yang tadi. Yang tadi. Kalau kita mau melakukan ini, kita kembalikan kepada fungsi semula, itu perlawanannya sangat luar biasa. Saya melakukan law enforcement terhadap sepadan kali yang dulu dipergunakan untuk pengairan Metropolitan Mall. Sekarang sudah tidak dipakai lagi. 30 tahun dihuni oleh warga masyarakat yang dia menyewa ke jasa tirta. Kemarin saya lakukan oleh Prof. Ini sampai ke Presiden, sampai ke Komnas HAM, sampai kemana-mana. Tapi saya bilang, jalan terus ini untuk kepentingan masyarakat. Saya lakukan penertiban dan insya Allah kalau ini dijadikan jalan yang saya kemarin, maka akan mengurangi beberapa titik macet yang selama ini menyiksa warga masyarakat, mendera warga masyarakat kepada persoalan-persoalan tertentu. Ini dibutuhkan law enforcement yang sangat luar biasa. Next. Percepatan perwujudan TPA Bantar Gebang dan Baperjon menjadi RTH. Kota Bekasi terkenalnya itu ini. Karena di sini ada 120 hektar milik Provinsi DKI, tempat pembuangan sampah.
Satu harinya 7.000 ton. Satu hari 7.000 ton. Bayangin, 12 juta penduduk DKI. Makanya kalau Kota Bekasi ini ngadat, ngerti ngadat, Dek? Ngambek, jangan lama, 1 minggu saja itu sampah sama tingginya dengan Monas. 1 minggu saja TPA itu ditutup sama tingginya dengan Monas. Karena satu hari itu 7.000 ton. Sementara Kota Bekasi di sana ada 2 TPA. Ada TPA Bantar Gebang milik DKI Jakarta, ada TPA Sumur Batu milik Kota Bekasi. Kita sekarang sedang kerjasama dengan pihak ketiga yang mengatur organik sampah menjadi energi listrik. Nanti kita juga minta pendampingan Pak dari teknik. Lalu udah bisa bikin mana nih? Nah, mudah-mudahan bisa membantu kita ya bikin apa tuh dari organik yang ada sehingga berubah menjadi hanya PLN-nya yang masih belum patuh terhadap keputusan presiden yang biayanya 0,18 sen itu masih. Kalau itu jalan, Kota Bekasi akan mendapatkan bagi hasil yang sangat luar biasa. Karena di sini punya DKI ini hampir 3 juta kubik lebih selama hampir kurun waktu beberapa puluh tahun. Selanjutnya pemanfaatan lahan kritis dan lahan sengketa untuk RTH pabrik. Ini kita lahan kritis ini ya sedikit tinggal di Kota Bekasi. Tapi yang sengketa masih ada beberapa. Selanjutnya pengawasan pelaksanaan Perda nomor 16 2011 tentang penyediaan dan penyerahan sarana prasarana. Jadi rata-rata perumahan yang ada di Kota Bekasi yang dibangun tahun 80-an rata-rata sarana prasarana umum PSU-nya belum terdaftar di pemerintah Kota Bekasi. Karena persoalan site plan yang tidak kita temukan akibat pemekaran kabupaten kota, tapi sekarang kita sudah membuat perwal tentang berita acara penyerahan tanpa pengembang yang alhamdulillah oleh BPKP dan BPK sudah bisa diterima, sehingga setahun yang lalu kita bisa mengakuisisi hampir 480 miliar. Selama ini tanah yang tidak terdata di perumahan-perumahan tersebut masuk menjadi neraca milik pemerintah Kota Bekasi. Selanjutnya RTH private. Yang pertama adalah penghijauan TPU wakaf menjadi RTH. Di Kota Bekasi banyak TPU yang diwakafkan oleh dulu yang keturunan-keturunan yang memberikan untuk wakaf keluarga. Yang kedua adalah peningkatan gerakan program pengembangan kota hijau di kalangan masyarakat dan swasta, developer real estate termasuk juga properti. Dan juga berharap kepada dekan yang ada di sini juga untuk ikut yang menggiatkan Kota Bekasi yang bersih melalui kegiatan-kegiatan semacam K3 yang di ruang lingkup tertentu, bahkan kalau bisa mungkin dengan SKPD terkait ya, pendampingan para mahasiswa yang memang diwajibkan untuk memberikan sebagian kontribusi pemikirannya dalam menggerakkan lingkungan Kota Bekasi yang bersih. Saya tidak perlu plakat Adipura, saya tidak perlu. Tapi yang saya inginkan adalah budaya tertib dan bersih masyarakatnya, karena ini menyangkut ya karakter. Ya. Saya di Tulungagung 6 kali dapat Adipura, bahkan sudah mau masuk dapat Adipura Kencana. Ternyata di sana masyarakatnya homogen, 98% orang Jawa semua. Tapi sebenarnya saya juga bersyukur di Kota Bekasi 33% orang Jawa, 20% saya asli Bekasi, sisanya adalah warga-warga lain. Harusnya setiap lebaran pulang ke Jawa itu yang di Jawa baik-baik dibawa ke Kota Bekasi, sama-sama dengan warga lainnya. Insya Allah karakter dan budaya bersih akan terbentuk di Kota Bekasi. Nggak perlu Adipuranya, plakatnya. Tapi kalau budaya tertibnya sudah bagus, pasti plakatnya ngikutin. Ya, jadi bukan plakatnya. Penurunan kualitas air permukaan sungai. Ya, ini kegiatan-kegiatan
harian ya, kita melakukan revitalisasi terhadap Kali Bekasi. Kali Bekasi kalau normal begini, Pak Ayu, kalau normal dia gini, tapi kalau di Hambalang ya, dan disentul hujan, elevatednya 6 jam dia sampai ke kita. Makanya kita harus wajib segera buka bendung Bekasi. Kalau kita tidak buka, maka perumahan yang di daerah aliran sungai ini, Pondok Gede Permai, Kemang Pratama, Kemang IP, semua 6 jam kita udah harus buka. Sehingga pada saat habis di Bogor itu udah gak ada saringan, udah gak ada penahan lagi. Hujan itu sama besar antara volume yang turun dengan yang dibuang ke Bekasi. Belum lagi kalau Cikias itu dia bawa di sekitar Jagorawi. Semua turun sampai di Bekasi. Bekasi lewat, turun di Kabupaten Bekasi. Yang Kabupaten Bekasi lewat, baru dia sampai laut. Nek, penurunan kualitas air, responnya, pelaksanaan program rehabilitasi sungai Prokasi yang sudah dilaksanakan, peningkatan jumlah pembuangan dan kegiatan lainnya, buangan air limbah domestik juga kita sudah. Alhamdulillah tahun kemarin 2016 kita sudah mampu ya menyediakan IPAL, IPLT, bahkan sudah hampir bisa menampung sekitar 60% kebutuhan warga Kota Bekasi. Terus naik timbunan sampah masih terus. Nah ini respon kegiatan masyarakat yang ada ya. Pelaksanaan uji emisi, pelaksanaan waste to energy di TPA Sumur Batu, termasuk juga kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini minimal menambah wawasan terhadap ruang lingkup kinerja dalam rangka membangun Kota Bekasi yang maju, sejahtera, dan ihsan di Kota Bekasi. Saya kira dengan 2,6 juta, 21.000 hektar, tentunya pemerintah Kota Bekasi memerlukan masukan. Tentunya pemerintah Kota Bekasi harus bisa mensosialisasikan bagaimana rencana-rencana terhadap membangun proses peradaban warga masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rahmat Effendi. Saya Oki Gautam Putra, saya dari mahasiswa Teknik Industri semester 5 Fakultas. Semester 6 P2K kelas karyawan, Pak. Saya ingin tanyakan di sini adalah JPO, Pak, yang salah satunya ada di Kota Bekasi yang depan Mall Metropolitan. Kadang-kadang itu tidak sesuai apa yang telah ditentukan oleh Pemprov, Pak. Salah satunya JPO itu buat penyeberangan jalan atau orang. Kadang-kadang itu masyarakat malah jalan yang ada di bawah, Pak. Kadang-kadang kan kita yang mengendara mobil itu keluar tol malah macet gara-gara itu JPO tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Nah, baik ke depannya apakah ada keamanan atau Satpol PP atau polisi yang berjaga di situ yang mengarahkan masyarakat agar menggunakan JPO itu sesuai dengan maknanya. Kasta. Nama saya Muhammad Nabi Tubuni, dosen FT Inggris. Sebagaimana yang Pak Wali Kota paparkan tadi, pembangunan berwawasan lingkungan sampai smart kota Bekasi. Tapi kalau kita lihat bahwa Kota Bekasi itu adalah karakteristik sebagai penyangga DKI. Jadi kalau kita lihat bahwa jumlah penduduk Kota Bekasi dengan luas wilayah sudah melebihi yang membatas sehingga terjadilah macet dan pembangunan kelihatannya jadi umum. Dan sekarang kita lihat pembangunan di Bekasi itu tata ruang tidak sesuai dengan tata ruang yang ada. Alih fungsi lahan, alih fungsi penggunaan permukiman banyak disalahgunakan, Pak. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa ke depan Kota Bekasi adalah sangat padat. Nah, oleh karena itu sebagai wali kota, Bapak,
lakukan sebagai wali kota untuk membuat kota Bekasi menjadi nyaman dan kondusif. Tidak seperti tadi yang anak-anak tadi, JP wajah tidak pergi, JP wajah tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu juga sekarang juga pembangunan di Bekasi banyak sepadan kali ditempati rumah-rumah umum. Nah, oleh karena itu juga menjadi perumahan tidak berwawasan lingkungan. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada Bapak untuk dapat menjelaskan itu. Kami sebagai mahasiswa juga pengajar di Universitas Udayana sangat butuh kebijakan-kebijakan wali kota, pemerintah Pemda DKI khususnya dan wali kota sehingga bisa ke depan kita contoh menjadi seperti yang Bapak harapkan tadi sebagai contoh atau proyek pembangunan kota berwawasan lingkungan. Untuk itu kami mohon penjelasan Bapak bagaimana pembangunan kota Bekasi, jumlah penduduk yang begitu padat dan juga KTP yang sekarang ini banyak di sana duplikasi masyarakat DKI dengan penduduk Bekasi. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Gunawan dari mahasiswa Teknik Elektro P2K. Jadi dari pemaparan tadi Bapak Rahmat Effendi, saya tertarik dengan penciptaan smart environment di Bekasi. Selain menciptakan infrastruktur yang tadi sedikit hebat, perlunya adanya care and smart people. Kalau kita berkaca pada daerah Bantar Gebang, di mana jalur tersebut sudah diberikan masalah dengan kemacetan, juga diberikan masalah dengan isu environment. Saya banyak melihat anak-anak kecil sedang makan, namun di depannya hilir mudik mobil-mobil sampah. Dengan 7 isu strategis tadi yang Bapak sampaikan, bagaimana Bapak menyikapi masalah ini sehingga dengan jumlah 21.000 hektar dengan 2,6 juta manusia ada di Bekasi bisa menciptakan smart environment di Kabupaten Bekasi yang Bapak rencanakan dan jajarannya. Terima kasih. Di depan gerbang tol Bekasi Barat itu ada hasil sayembara. Ada yang namanya landmark Kota Bekasi. Nah, itu nanti tidak ada lagi reklame, billboard dan lainnya di situ, kecuali ada landmark JPO-nya yang belum jadi itu nanti terkoneksi dengan Metropolitan Mall, dengan yang dari Ford sekarang ini ya, dan juga dari Giant ya, itu sedang dalam tahap pekerjaan karena ada salah satu bagiannya yang kemarin masih dilakukan presisi oleh Giant ya. Nah, ada yang satu yang di sebelah sananya itu ternyata memang karakter budaya masyarakat kita itu kalau di luar negeri kan di Singapura ya mobilnya parkir di mana, tempat mallnya di mana, jalan itu kan itu. Bahkan warga kita banyak yang ke sana dari itu. Kalau di sini itu DPO cuma 50 meter saja untuk ke Metropolitan Mall. Dia lebih mau menerobos traffic light ya. Kita sudah ada polisi lalu lintas di situ. Satpol PP pun juga sudah ada di situ. Bahkan saya sering kadang-kadang warga saya suruh push up 5-10 kali. Tapi memang susah mengubah karakter dan budaya ya. Tapi kalau itu jadi, itu pertama nanti mau menjadi ikon ya, ikon kota. Yang kedua adalah demi keselamatan, termasuk estetika. Kalau itu jadi itu akan menjadi ikon kota, estetika kota ya. Dan itu adalah juga untuk keselamatan warga yang tidak memotong ya. Yang kredit itu nanti menjelang hari raya Idul Fitri itu sangat kredit. Tapi Kota Bekasi itu memang aneh. Begitu malam takbiran dan sholat Idul Fitri itu sampai 3 hari itu di Kota Bekasi
kita bawa kendaraan sambil tidur pun nggak ketemu mobil. Karena warganya pulang kampung semua, kosong. Ya, itu hebatnya di Kota Bekasi. Ya. Nah, tadi dari Pak Hotman ya, ini Pak Hotman ya, rencana alokasi tata ruang dari 21.000 hektar adalah perumahannya 57%. Itu kalau dihitung secara matematik 57% berbanding lurus dengan 2,6 juta, ya, maka tingkat kepadatannya sangat luar biasa. Grade perdagangan dan jasa ya sekitar 8%, 1.686 hektar lebih. Begitu juga campuran untuk kegiatan lainnya 7%. Industri kita sudah orientasinya sekarang di selatan, di Bantar Gebang, di Mustika Jaya, dan di Jati Sampurna. Ini ada 6%. Pemerintahan 71%, khusus kantor-kantor dan gedung-gedung pemerintah. Sarana pelayanan umum 1%. Sehingga kita yang sudah di-grade dan tidak boleh berubah dalam RT RW dan RDTR adalah RTH. Jadi RTH-nya 1.390 atau 7%, tampungan ya. Ini 2%, 326 hektar. Zona khusus 474 hektar, 2%. Infrastruktur 2062 hektar, 10%. Jadi totalnya adalah 21. Ini yang sudah kita grade masuk di RT RW di RDTR, dan ini kita berlaku konsisten terhadap pemberian izin yang ada. Karena tadi jumlah penduduk yang sedemikian, pemerintah Kota Bekasi sekarang ini sedang melakukan revitalisasi law enforcement ya terhadap pelaku-pelaku atau warga masyarakat yang menggunakan sepadan, garis padan sungai ya, maupun juga saluran-saluran tersier sekunder yang dulunya digunakan untuk pengairan irigasi, dikembalikan fungsinya kepada ruang terbuka hijau, dikembalikan fungsinya kepada saluran tersier, dikembalikan fungsinya juga untuk badan-badan jalan. Tapi tantangannya sangat luar biasa, harus tangan besi, Pak. Nah, selanjutnya yang ketiga tadi dari Irawan ya, berkenaan dengan smart environment antara kapasitas jumlah penduduk yang ada dengan lahan. Sebagian saya sudah jelaskan, dan nanti kita langsung Pak. Nomor saya 0811 864 548 ya, bisa diakses seluruh mahasiswa juga nggak apa-apa. Yang nanti ada waktu sempat pun kalau disuruh ngajar di sini juga saya terima suruh ngajar di sini. Ya, terima kasih. Pak. Yang mahasiswa jongkok kayaknya nggak apa-apa. Di depan, yang mahasiswa di depan. Mahasiswa jongkok. Bu, nggak kelihatan Bu. Dapat ya? Tidak dapat Pak. Hah? Tidak dapat. Mobilnya kelihatan Pak. Ini di mana nih? Di sini aja Mas, ada di jin botol. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Ya. Wah, Ini gua langsung di Kasih jalan dong. Mbak, kasih jalan dong. Oke, ya. Ini bukan bocil kan? Bukan. Nah, di situ. Tolong di belakang dong.
Perkenalkan, saya Abdurrahman, mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Kinardi Udayana. Saya adalah mahasiswa P2K angkatan tahun 2013 semester akhir, semester 8. Tadi kan ada kuliah umum dari Bapak Wali Kota Effendi. Kalau menurut saya program kerja beliau cukup bagus karena beliau mulai menata Kota Bekasi dengan baik, karena di Kota Bekasi kan ada kota industri di mana kawasan dijadikan satu, tidak mencampur dengan lingkungan rumah tempat kerja gitu. Jadi semua industri menjadi satu di satu wilayah, itu baik untuk lingkungan, dari pencemaran bisa terorganisir oleh pemilik kawasan, dan dari segi suara pun tidak terlalu mengganggu warga yang tinggal di pemilikan tersebut. Untuk kawan-kawan semua yang masih sedang bekerja dan ingin melanjutkan kuliah, mari kita kuliah di Unkris melalui jalur P2K. Kelebihannya satu, bayaran bisa dicicil per bulan, dan kedua, waktu kuliahnya fleksibel. Hari Sabtu kuliah dimulai dari pagi jam 8 sampai jam 7 malam.